Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil asesmen terakhir kita, analisis risiko tentang perusahaan PT KB Pharma Tbk atau KLBF. Yang beranggotakan saya sendiri, Melzira Punya Putri, Eza Natasha Anggela, Wandi Martin, dan Fakri Fatur Rahman. Latar belakang perusahaan PT Kalbe Pharma Tbk. PT Kalbe Pharma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar dan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1966. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi, distribusi, dan pemasaran produk farmasi, suplemen kesehatan, nutrisi, dan alat kesehatan. Kalbe Pharma memiliki portofolio produk yang luas, mulai dari obat resep, obat bebas, suplemen, hingga produk nutrisi bayi dan kesehatan konsumen. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada inovasi dan kualitas, Kalbe Pharma berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia melalui produk yang aman dan efektif. Perusahaan juga telah mengekspansi operasinya ke pasar regional dan internasional, menjadikannya pemain penting di industri farmasi Asia Tenggara. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan dinamika pasar yang cepat berubah, Kalbe Pharma terus-menerus investasi dalam riset dan pengembangan, serta memperkuat manajemen risiko untuk menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, analisis risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif sangat penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang yang dihadapi perusahaan agar dapat merumuskan strategi pengelolaan yang tepat. Selanjutnya, analisis risiko kualitatif berdasarkan laporan keuangan PT Kalbe Pharma Tbk. 1. Pendahuluan. PT Kalbe Pharma Tbk merupakan perusahaan manufaktur farmasi yang memiliki berbagai lini produk kesehatan dan farmasi. Sebagai emiten publik, risiko yang dihadapi perusahaan dapat beragam, mulai dari risiko keuangan, operasional, hingga risiko eksternal seperti regulasi dan pasar. Dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, kita dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin mengancam keberlangsungan dan kinerja perusahaan. 2. Metodologi. Analisis risiko kualitatif ini dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan tahunan PT Kalbe Pharma Tbk selama beberapa tahun terakhir, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, risiko yang berpotensi menyerang perusahaan diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan dampak dan sumbernya. Analisis risiko kuantitatif berdasarkan harga saham PT Kalbe Pharma pada tahun 2019 sampai 2024. Data harga saham harian PT Kalbe Pharma Tbk dan indeks LQ-45 harian periode 2019 sampai 2024. Metode itu dengan ada 3, yaitu hitung return harian saham dan indeks. Analisa periode dibagi menjadi 3, yaitu 2019 sampai 2021, 2021 sampai 2022, dan 2022 sampai 2024. Yang terakhir itu hitung. Yang pertama itu ada varian return saham atau risiko total, dan beta dengan regresi return saham terhadap return index LQ dikurang 45 atau risiko sistematis. Yang ketiga itu varian residual dari regresi atau risiko non sistematis. Yang kedua itu perhitungan dan hasil pada periode 2019 sampai 2021. Beta, misal hasil regresi menunjukkan beta sama dengan 0,45, maka saham KLBF kurang volatil dibandingkan pasar. Risiko sistematif varian return pasar, risiko non-sistematif varian residual dari regresi. Pada periode 2021 sampai 2022, beta misal B meningkat menjadi 1,1 dengan volatilitas saham lebih tinggi dari pasar, risiko pasar meningkat. Yang ketiga ada periode 2022 sampai 2024 dengan beta misal B turun menjadi 0,9 dengan risiko pasar sedikit menurun, yaitu risiko sistematis, risiko non-sistematif, dan interpretasi. Meskipun risiko pasar turun, risiko internal perusahaan naik mungkin karena kondisi internal. Lalu kita masuk ke rekomendasi strategis berdasarkan analisis risiko PT Kalbe Pharma Tbk. Yang pertama ada strategi pengelolaan risiko non-sistematis, risiko spesifik perusahaan. Bagian A, diversifikasi produk dan pasar, mengembangkan portofolio produk yang lebih luas, termasuk produk inovatif di bidang farmasi, suplemen, dan nutrisi untuk mengurangi ketergantungan pada produk tertentu. Yang B, peningkatan R&D dan inovasi, mengalokasikan lebih banyak anggaran dan sumber daya ke riset dan pengembangan guna menciptakan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan tren kesehatan global. Yang C,
Penguatan manajemen rantai pasok, menjalin kemitraan strategis dengan beberapa supplier bahan baku untuk menjamin pasokan yang stabil, mengurangi risiko gangguan pasokan. Yang D, perbaikan sistem kontrol kualitas dan kepatuhan, memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar nasional dan internasional seperti GMP, ISO agar produk yang dihasilkan konsisten berkualitas tinggi. Meningkatkan pelatihan dan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi BPOM dan peraturan lain untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi. Lanjut nomor 2, strategi pengelolaan risiko sistematis, risiko pasar. Bagian A, lindungi nilai, hedging, terhadap risiko pasar dan nilai tukar. Menerapkan strategi lindung nilai dengan instrumen derivatif untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi harga bahan baku, kurs valuta asing, dan suku bunga. Bagian B, optimalisasi struktur modal dan pengelolaan likuiditas. Memperkuat struktur modal dengan menjaga rasio utang yang sehat dan memanfaatkan pinjaman jangka panjang untuk kebutuhan investasi. Bagian C, peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya, melakukan evaluasi dan efisiensi proses produksi untuk menekankan biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Rekomendasi strategis berdasarkan analisis risiko PT Kalbe Farma Tbk. 3. Strategi bisnis dan ekspansi. A. Ekspansi pasar dan diverifikasi geografis. Memperluas distribusi ke pasar internasional, khususnya negara-negara berkembang dengan pertumbuhan sektor kesehatan yang pesat. B. Membangun aliansi strategi atau joint venture dengan perusahaan lokal di luar negeri untuk mempermudah penetrasi pasar. Pengembangan kanal distribusi dan digitalisasi. Meningkatkan penggunaan platform digital dan e-commerce untuk memperluas akses pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Membangun sistem distribusi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. 4. Penguatan tata kelola perusahaan, corporate governance. A. Peningkatan transportasi dan akuntabilitas. Memastikan laporan keuangan dan informasi perusahaan disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan. Menguatkan peran audit internal dan eksternal untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini risiko. B. Manajemen risiko yang terintegrasi. Menerapkan sistem manajemen risiko terpadu yang melibatkan seluruh unit kerja dan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara proaktif. Melakukan evaluasi risiko secara berkala dan menyesuaikan strategi sesuai dengan dinamika pasar dan regulasi. 5. Penanganan risiko lingkungan dan sosial (ESG). A. Implementasi praktik ramah lingkungan, mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, melakukan pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang efisien. B. Tanggung jawab sosial perusahaan, melaksanakan program CSR yang fokus pada kesehatan masyarakat dan edukasi untuk membangun citra positif perusahaan, meningkatkan keterlibatan dan komunikasi dengan komunitas dan pemangku kepentingan.